Sistem Super Devouring. Bab 941 Tanah Suci Liu Guang, Kuil Yin Yang. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada pada tingkat kesulitan fisik pertama. Menerobos dari 3 kesulitan minor tertinggi ke tertinggi tidak memerlukan apapun, jadi Ye Xuan berhasil menerobos. Auranya langsung melonjak pada saat terobosan, tidak hanya itu, fisiknya juga meningkat beberapa kali lipat. Efektivitas tempur telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Kesulitan fisik adalah melatih tubuh fisik. Sekarang pertahanan fisikku lebih kuat daripada tubuh emas tertinggi. Tubuh emas tertinggi tidak berguna bagiku. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Sekarang, dia dapat menggunakan keterampilan Beast King Rage dari Beast God Bloodline lagi. Luo Luo telah bermutasi 2 kali sebelumnya, dan Beast God Bloodline juga telah bermutasi 2 kali lipat. Selain itu, sistem devouring ditingkatkan, sehingga Beast King Rage meningkat 3 kali lipat, mencapai 60%. Namun, setelah terobosan, Ye Xuan memikirkan hal lain. Megatron masih menambang, dan Ye Xuan mengeluarkan Liontin Giok Bundar. Liontin Giok Bundar ini diberikan kepada Ye Xuan oleh Tian Jue, sang dewa tua. Liontin ini berisi informasi tentang leluhur Yin Yang. Ye Xuan langsung membungkus Liontin Giok Bundar itu dengan ki sejatinya, lalu 8 kata muncul di Liontin Giok Bundar itu. Tanah Suci Liu Guang, Kuil Suci Yin Yang. Ketika Ye Xuan melihat 8 kata ini, wajahnya langsung membeku, karena nama tanah suci di atas bukanlah Penglai, melainkan Liu Guang. Sial, itu bukan tanah suci Penglai, lalu di mana tanah suci Liu Guang? Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir. Ukuran tanah suci Penglai berada di luar imajinasinya, dan jika dia ingin pergi dari tanah suci Penglai ke tanah suci Liu Guang, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Luo Luo, bantu aku bertanya di mana tanah suci Liu Guang. Ye Xuan segera berkata. Ya. Luo Luo menjawab, dan segera dia menjawab, guru berkata bahwa ada susunan teleportasi antara tanah suci Liu Guang dan tanah suci Penglai, tetapi jika Anda ingin pergi ke susunan teleportasi dari Sekte Sueyan, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun dengan wilayah guru. Apa, 10 tahun? Seru Ye Xuan. Ini masih perkiraan konservatif berdasarkan ranah Master Luo Luo, seorang tetua dari Sekte Batu Darah. Selain itu, ini hanya ke tanah suci Liu Guang, bukan ke kuil suci Yin Yang. Sepertinya Patriark Yin Yang sangat kuat. Tidak heran Tian Jue mengatakan bahwa aku jauh tertinggal. Ye Xuan merasa sangat getir. Dia menghabiskan waktu setengah tahun untuk menerobos dari 3 kesulitan kecil tertinggi ke tertinggi. Meskipun Tian Jue mengatakan bahwa Song Caijing dan Song Jue tidak dapat berhasil bergabung selama frekuensi hati dan jiwa mereka tidak cocok. Tetapi, bagaimana jika Patriark Yin yang memiliki cara lain? Bagaimanapun, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan kemudian pergi ke tanah suci Liu Guang. Megatron, teruslah menambang batu darah. Ye Xuan segera memerintahkan. Sekarang setelah dia menerobos ke tingkat pertama kesulitan fisik, kecepatan penambangan telah berlipat ganda secara langsung, dan dia memiliki darah pohon dewa kehidupan, jadi dia tidak perlu beristirahat, jadi yang dia inginkan sekarang adalah menambang dalam semalam. Meskipun Megatron adalah senjata ajaib, ia masih bisa memakan batu darah untuk meningkatkan kemampuannya. Ia terus memurnikan batu darah, dan kecepatan penambangannya akan terus meningkat. Dengan 3 cabang, efisiensinya tak tertandingi. Ye Xuan baru saja memasuki tambang batu darah hari ini, tetapi ia benar-benar menambang 100 buah batu darah. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka mungkin akan takut setengah mati. Sehari kemudian, Ye Xuan pergi dengan lebih dari 40 buah batu darah. Luo Luo, apakah kamu sudah mengumpulkan bahan-bahan tempaku? Tanya Ye Xuan. Baiklah, tetapi bahan-bahan ini ternyata murah. Aku menukar 1 buah batu darah dengan 100 set bahan untuk pedang tanpa bayangan. Luo Luo menjawab. Kalau begitu, mari kita bertemu di gerbang gunung. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, ia langsung meninggalkan tambang, meletakkan sepotong batu darah di cincin Qian Kun, dan menyerahkannya. Pada hari pertama, ia menambang lebih dari 100 buah batu darah, menelan 20 buah, dan membagi sisanya dengan Megatron. Namun, ia merasa bahwa hal yang paling menguntungkan adalah menciptakan harta karun roh tertinggi. Seorang murid Sekte Batu Darah di luar tambang batu darah tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Xuan, "Hei, saudara muda, kamu benar-benar telah menerobos. Apakah kamu ingin dipromosikan menjadi murid biasa, atau terus menjadi murid tugas dan menambang batu darah?"
Jika ia dipromosikan menjadi murid biasa, ia tidak akan dapat terus menambang batu darah, karena kecepatan menambang murid tugas Sekte Batu Darah sama dengan kecepatan kondensasi batu darah. Jika murid biasa datang untuk menambang, saya khawatir urat biji akan segera ditambang, dan kemudian tidak akan ada lagi kondensasi batu darah. Saya tidak akan dipromosikan untuk saat ini. Terima kasih, saudara senior. Yesuan mengucapkan terima kasih kepadanya dan kemudian pergi. Jika murid Sekte Batu Darah ini tahu bahwa Yesuan menambang ratusan batu darah dalam satu hari, ia mungkin akan takut setengah mati. Setelah meninggalkan tambang batu darah, Yesuan bergegas menuju gerbang gunung Sekte Batu Darah. Hari itu, murid Sekte Batu Darah membawa mereka ke sini, dan banyak orang dalam tim sangat lambat, jadi butuh waktu 1 jam. Sekarang Yesuan telah menerobos, dan hanya butuh 10 menit baginya untuk kembali ke Sekte Batu Darah. Guru, di sini. Luo melambaikan tangan ke Yesuan di depan gerbang gunung. Kecantikannya yang murni, ditambah dengan fakta bahwa klan rubah terlahir dengan ketertarikan yang tak dapat dijelaskan kepada pria, menarik perhatian banyak murid Sekte Batu Darah. Luo sangat memahami hal ini. Untungnya, dia memanggil Yesuan dalam benaknya, jika tidak, Yesuan akan menjadi musuh rakyat. Yesuan dengan cepat bergegas dan mengambil cincin Qian Kun dari tangan Luo. Dia berkata tanpa daya, mengapa bahan-bahan di sini begitu murah? 1 potong batu darah dapat ditukar dengan 100 potong, dan harta spiritual tertinggi membutuhkan setidaknya 100 potong batu darah. Setelah mengatakan itu, dia menempa semua 100 potong bahan tempa menjadi pedang tanpa bayangan, totalnya 100 pedang. Luo, bawa 100 pedang ini ke aula senjata untuk dilihat. Yesuan mengembalikan cincin Qian Kun. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Luo menjawab, lalu berlari seperti lalat. Orang-orang di sekitar tercengang. Yesuan mengambil cincin Qian Kun dan mengembalikannya, dan keduanya terdiam. Akhirnya, Luo tiba-tiba melarikan diri. Apakah ini sandiwara? Yesuan sedang menunggu di gerbang gunung. Setelah beberapa saat, Luo berkata dengan nada tak berdaya, Tuan, pedang tanpa bayangan terlalu buruk. Itu hampir tidak dapat dianggap sebagai harta spiritual tertinggi. Orang tua di aula senjata mengatakan bahwa dia hanya akan memberikan 100 batu darah untuk 100 pedang. Apa, 1 batu darah untuk 1 pedang tanpa bayangan? Apakah dia menipumu karena kamu masih muda? Yesuan bingung dalam angin dingin. Pedang tanpa bayangan adalah harta spiritual tertinggi. Bahkan jika itu adalah harta spiritual tertinggi, tidak mungkin menjadi begitu buruk sehingga hanya bernilai 1 batu darah. Benar, dia membandingkannya dengan harta spiritual tertinggi, dan pedang tanpa bayangan terbelah 2 oleh pedang. Luo menjelaskan. Ahem. Yesuan terdiam. Tampaknya pedang tanpa bayangan benar-benar buruk. Ngomong-ngomong, teknologi Wanjian Villa benar-benar tidak terlalu bagus. Tidak mudah untuk menempa bilah pedang kosong dari pedang tanpa bayangan, tetapi tidak dapat menempa pedang tanpa bayangan yang lengkap. Jika mereka tahu betapa buruknya pedang tanpa bayangan, mereka mungkin akan merangkak keluar dari kubur mereka dan memuntahkan darah dan mati lagi. Bab 942, Menambang Batu Darah. Pedang tanpa bayangan seharusnya hanya dianggap sebagai harta karun spiritual tingkat semi tertinggi, lagi pula, bahan-bahan tempat tersedia di Istana Fenyang. Senjata-senjata di Sekte Batu Darah menggunakan batu darah, jadi wajar saja jika harganya lebih mahal. Yesuan menghibur dirinya sendiri dalam hati dan bertanya, kalau begitu tanyakan apakah kamu bisa mendapatkan gambar tempa harta karun spiritual tingkat tertinggi. Tidak ada. Jawab Luo. Baiklah, kalau begitu kamu pergi saja dan dapatkan beberapa bahan tempa lagi. Sepotong bahan batu darah dapat ditukar dengan 100 potong batu darah. Ini bukan kerugian. Yesuan bereaksi cepat. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Luo juga merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Selama mereka datang beberapa kali lagi, mereka akan dapat menghasilkan banyak uang. Namun, semuanya tidak sesederhana yang dibayangkan Yesuan. Tuan, salah satu bahan untuk pedang tanpa bayangan, cambuk bintang jatuh, dan pedang kesedihan abadi terlalu rendah levelnya. Tidak ada yang seperti itu di Sekte Batu Darah. Suara Luo terdengar lagi. Kali ini, Yesuan benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Jika bahan-bahan itu levelnya tinggi, dapat dimengerti bahwa Sekte Batu Darah tidak memilikinya, tetapi karena bahan-bahan itu levelnya terlalu rendah, Yesuan hampir muntah darah ketika mengetahuinya. Berikan padaku sebanyak yang kau bisa. Yesuan harus melepaskan jalan menuju kekayaan ini dan menghasilkan sedikit uang terakhir. Pada akhirnya,
Luo Luo hanya membawa bahan-bahan untuk 30 pedang tanpa bayangan, dan mereka mendapatkan 30 keping batu darah lagi. Dengan sistem pertukaran baru, kalian dapat membeli harta karun spiritual tertinggi secara langsung, tetapi Sekte Batu Darah dapat membuat harta karun spiritual tertinggi mereka sendiri. Jika kalian membelinya dari sistem pertukaran, kalian tidak akan menghasilkan banyak uang, dan itu akan menarik perhatian. Lebih baik bersikap rendah hati. Ye Xuan memutuskan untuk menyerah dan menjadi penambang. Sebenarnya, menjadi penambang tidaklah buruk. Sekarang dia menambang 100 batu darah sehari, yang berarti 3.000 batu darah sebulan, dan tugasnya hanya mengharuskan dia menyerahkan 30 batu. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia akan dapat menerobos ke tingkat kedua tubuh fisik. Ngomong-ngomong, apakah kamu bertanya tentang nilai batu berbentuk pedang? Ye Xuan bertanya lagi. Dia telah melupakan batu berbentuk pedang sebelumnya. Belum. Tuan tiba-tiba menyendiri, jadi kita harus menunggu sebentar, atau aku bisa bertanya kepada orang lain. Luo Luo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tunggu sampai dia keluar dan bertanya, jangan tunjukkan kekayaanmu kepada orang lain. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Mereka baru di sini, dan semakin sedikit orang yang tahu tentang batu berbentuk pedang, semakin baik. Paling-paling, Tuan Luo Luo yang akan tahu. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Luo Luo harus menerobos ke tingkat kesulitan tubuh fisik dalam beberapa saat, dan untuk menghemat waktu, dia kembali ke tambang batu darah untuk menambang. Sekarang setelah ia berhasil menembus tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat pertama, ia dapat menambang lebih dari 100 batu darah setiap hari. Bagaimanapun, kekuatannya dan Megatron akan terus meningkat. Ia memasuki tambang batu darah lagi, lalu memanggil klonnya dan Megatron untuk melanjutkan penggalian. Megatron benar-benar seorang pemanen, dan kecepatan penggaliannya jauh lebih cepat daripada Ye Xuan. Namun, Ye Xuan, yang berhasil menembus 3 tingkat kesulitan minor tertinggi, telah meningkatkan pengalaman peningkatannya secara signifikan, jadi ia memperkirakan akan membutuhkan beberapa hari sebelum ia dapat menerobos. Di tambang batu darah, orang-orang menambang batu darah sepanjang waktu. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Megatron, 10.000 pedang kembali ke asal. Ye Xuan memerintahkan Megatron. 10.000 pedang kembali ke asal adalah jurus yang digunakan Megatron setelah ia disempurnakan menjadi pedang pengguncang langit. Jurus ini sangat kuat. Jurus ini memiliki waktu pendinginan 1 hari, dan ia tidak akan keluar untuk berlatih sekarang, jadi akan sangat sia-sia jika tidak menggunakannya. Megatron menerima perintah itu dan segera menyusun kembali pedang pengguncang langit, lalu membaginya menjadi 100 di tempat yang luas ini. Swiss, 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 Swiss. Tiba-tiba, angin kencang bersiul di tambang. Durasi 10.000 pedang kembali ke asal akan meningkat seiring dengan peningkatan level Megatron. Sekarang Megatron hanya sebanding dengan tubuh fisik tingkat pertama, tetapi dapat bertahan selama lebih dari 10 detik. Setelah lebih dari 10 detik, seluruh terowongan tambang digali oleh Ye Xuan hingga seukuran lapangan sepak bola. Sial, sungguh menakjubkan. 10 detik menghemat waktuku setidaknya 2 atau 3 jam. Ye Xuan menelan ludah diam-diam. Pada saat ini, Megatron juga kembali ke bentuk bor. Kemudian Ye Xuan melihat dan menemukan bahwa penggalian ini benar-benar menambang lebih dari 30 batu darah. Itu benar-benar ledakan keberuntungan yang hebat. Megatron, semuanya untukmu. Ye Xuan berkata dengan sangat murah hati. Setelah mendengar ini, Megatron segera melompat dengan gembira dan menelan semua batu darah. Megatron, yang berubah dari roh tanah menjadi tuan tanah, benar-benar terlalu cepat untuk memurnikan biji. Hanya butuh 1 menit untuk memurnikan batu darah. Ye Xuan juga memberikan semua batu darah yang telah diperolehnya sebelumnya kepada Megatron, karena dia merasa bahwa Megatron akan menerobos lebih cepat darinya. Bagaimanapun, Megatron memiliki bonus tingkat pertumbuhan 40%. Pada hari kedua, Ye Xuan menghitung bahwa mereka telah menambang lebih dari 160 batu darah. Bahkan jika seorang master dengan tingkat kesulitan fisik pertama datang untuk menambang, dia mungkin hanya memiliki 10 batu darah paling banyak, tetapi Ye Xuan memiliki lebih dari 10 kali lipat dari mereka. Yang lain harus beristirahat setelah menambang untuk sementara waktu, tetapi Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan, jadi dia dapat menambang tanpa henti sepanjang tahun. Dia hanya perlu keluar dan menyerahkan beberapa batu darah ketika saatnya tiba. Dengan cara ini, Ye Xuan tinggal di tambang batu darah selama 4 hari penuh. Ding, level Megatron telah ditingkatkan. Perintah sistem berbunyi. Akhirnya kamu berhasil menerobos.
Tubuh asli Ye Xuan berhenti dan memperlihatkan senyum puas kepada Megatron. Sungguh pantas baginya untuk melatih Megatron sebanyak itu. Sekarang, jika level Megatron diubah menjadi manusia, itu akan menjadi level kedua dari daging. Awalnya, sebelum menerobos, ia dan Ye Xuan dapat menambang 200 batu darah. Sekarang setelah menerobos, setidaknya dapat meningkat menjadi 100, bukan? Orang baik, ayo, 10.000 pedang kembali ke sekte. Perintah Ye Xuan. Saat berikutnya, Megatron berubah menjadi pedang pengguncang langit lagi, terbelah menjadi ratusan sosok. Ye Xuan menghitung bahwa Megatron hampir dapat menerobos hari ini, jadi ia menyimpan 10.000 pedang kembali ke sekte. Kali ini, 10.000 pedang kembali ke sekte membuka area seluas 3 lapangan sepak bola. 87 batu darah, luar biasa. Puji Ye Xuan. Karena Megatron telah menerobos, ia harus meningkatkan dirinya sendiri. Saat ini, ia melahap semua 87 batu darah. Setelah itu, dia menggunakan hampir 100 keping kristal super melahap batu darah untuk ditukar dengan level kedua dari bab mata ilahi, dan kekuatan pupilnya meningkat lagi. Peningkatan batas atas kekuatan pupil dan kecepatan pemulihan kekuatan pupil juga secara tidak langsung menyebabkan peningkatan kecepatan penambangan Ye Xuan. Dia menghitung bahwa dia bisa mengumpulkan sekitar 400 keping batu darah sehari. Haha, itu benar-benar untung besar. Ye Xuan tertawa dalam hatinya. Sekarang bahkan jika dia diberi 10.000 keping batu darah dan diminta untuk dipromosikan menjadi murid dalam, dia pasti tidak akan melakukannya. Meskipun menambang batu darah secara berlebihan akan menyebabkan tambang batu darah mengering, Ye Xuan tidak peduli tentang itu. Sekte batu darah telah berdiri selama ribuan tahun, dan setidaknya ada ratusan tambang batu darah. Bahkan jika tambang kecil ini mengering, itu tidak akan memengaruhi apapun. Bab 943 Tugas Acak. 3 hari lagi berlalu. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di level kedua tubuh fisik. Pada hari ke-7 setelah Ye Xuan memasuki tambang batu darah, dia akhirnya berhasil menerobos. Sekarang, kecepatan menambang telah meningkat lagi. Dengan kecepatanku saat ini, aku dapat menambang sekitar 600 batu darah setiap hari. Aku menggali selama 1,5 hari, yang setara dengan tugas hampir 2 tahun untuk orang kebanyakan. Ye Xuan diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Tugas murid-murid rendahan lainnya, termasuk Ye Xuan sendiri, adalah 30 buah per bulan, yang hampir 360 buah setahun. Dan dia dapat menambang 600 batu darah sehari, dan selama dia menambang selama 1,5 hari, itu hampir setara dengan 2 tahun untuk yang lain. Tiba-tiba, rasa superioritas muncul dari lubuk hati Ye Xuan. 600 buah sehari, lalu 6.000 buah dalam 10 hari, dan dalam sebulan, dia dapat menerobos ke level ketiga tubuh fisik. Pada saat yang sama, tidak lama setelah Ye Xuan berhasil menembus level, Luo Luo juga mengirimkan berita lagi. Tuan, batu berbentuk pedang utama, Tuan mengatakan batu itu dapat menghasilkan 50.000 batu darah. Luo Luo menjawab. Baiklah, batu berbentuk pedang itu ada padamu, kamu dapat membeli sumber daya kultivasi sendiri. Ye Xuan mengangguk. 50.000 batu darah, ini sudah jumlah yang cukup besar. Jika semuanya diberikan kepadanya, setidaknya dia dapat menembus level ketiga dari kesulitan tubuh fisik. Bagaimana denganmu, Tuan Muda? Luo Luo bertanya. Tidak perlu, Tuan Muda, aku sekarang mandiri dengan penghasilan 600 batu darah sehari. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Hehe, terima kasih, Tuan Muda, dengan ini, aku dapat menembus level ketiga dari kesulitan tubuh fisik dalam waktu 1 bulan. Luo Luo tertawa. Garis keturunan Dewa Binatang bermutasi 2 kali, sehingga kecepatan kultivasi Luo Luo juga meningkat sebesar 40%. Selain garis keturunan dan kristal pesonanya sendiri, kultivasi Luo Luo selama 1 bulan hampir setara dengan kultivasi orang lain selama setahun. Yang terpenting adalah Luo Luo baru berusia 15 tahun dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Ye Xuan mulai terus menambang batu darah. Meskipun ia mengumpulkan batu darah dengan cepat, ia harus menyediakan kultivasi bagi Megatron dan Luo Luo, jadi ia harus bekerja keras. Namun, saat ini, boom! Tiba-tiba, suara memekakkan telinga bergema di seluruh tambang batu darah, dan seluruh tambang bergetar. Suara keras itu juga membuat Ye Xuan berhenti. Apa yang terjadi? Ye Xuan menoleh karena terkejut. Sebelumnya, ia menggunakan kekuatannya untuk mengusir sekelompok murid yang sedang bertugas ke tempat lain, jadi tidak ada seorang pun di sekitar.
Namun pada saat ini, sebuah suara besar tiba-tiba memasuki jangkauan penginderaannya. Laba-laba, laba-laba batu darah. Ye Xuan mengangkat alisnya. Dengan mata persepsinya, ia dapat merasakan bahwa ini adalah makhluk dengan 8 kaki. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah laba-laba batu darah yang disebutkan oleh murid berpakaian merah sebelumnya. Murid berpakaian merah itu berkata sebelumnya bahwa di dalam tambang, mungkin tidak mungkin menggali sarang laba-laba batu darah sebulan sekali. Dan sekarang, seekor laba-laba batu darah muncul, yang berarti seseorang secara tidak sengaja menggali sarang laba-laba batu darah. Ding, picu tugas acak, blokir gelombang laba-laba batu darah. Jika seekor laba-laba batu darah keluar dari tambang batu darah, tugas akan gagal, dan jika tugas berhasil, Anda akan mendapatkan poin menelan. Sistem tiba-tiba memberi perintah. Mendengar ini, mata Ye Xuan tiba-tiba bersinar dengan keserakahan. Selama Anda menyelesaikan tugas ini, Anda bisa mendapatkan sedikit poin menelan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Megatron, pergi. Ye Xuan buru-buru memanggil Megatron, dan Megatron kembali menjadi pedang Zentian, yang dipegang di tangan Ye Xuan. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas keluar. Tugas acak tidak mudah ditemui. Jika kelompok laba-laba batu darah ini keluar dari tambang batu darah, maka tugas akan gagal, dan poin menelan akan terbang sia-sia. Meskipun tempatnya jauh dari pintu masuk tambang, dengan kekuatannya, 2 atau 3 detik sudah cukup untuk bergegas ke pintu masuk. Namun, ada beberapa laba-laba batu darah raksasa yang menghalangi jalan. Semakin kecil urat biji, semakin lemah laba-laba batu darah. Urat biji ini adalah yang terkecil di sekte batu darah, jadi laba-laba batu darah tidak kuat. Mata Ye Xuan berbinar. Ada 10 laba-laba batu darah yang menghalangi jalan di depan, dan ada banyak mayat manusia di bawah. Melihat ini, Ye Xuan segera mengambil tindakan. Pedang Liu Ying. Swiss. Dia menebas dengan pedang dan langsung membunuh beberapa laba-laba batu darah. 3 pedang membersihkan semua laba-laba batu darah. Kemudian, dia dengan cepat pergi untuk mengumpulkan mayat laba-laba batu darah. Laba-laba batu darah ini adalah binatang suci super tertinggi, dan Ye Xuan sekarang memiliki kartu truf, yaitu, Raja Binatang Buas itu kejam, jadi sejumlah besar mayat dibutuhkan. Kebetulan saja dia dapat menggunakan kejadian ini untuk mengumpulkan mayat laba-laba batu darah. Sepanjang jalan, dia memotong duri dan setelah membunuh puluhan laba-laba batu darah, dia tiba di pintu masuk tambang. Seseorang secara tidak sengaja menggali sarang laba-laba batu darah, tetapi ada murid di tambang, jadi gelombang laba-laba batu darah belum mencapai pintu masuk. Melihat ini, Ye Xuan juga merasa lega. Kemudian, dia menyapu lagi dan mulai menyerang laba-laba batu darah yang terus mengalir keluar dengan panik. Menurut pengalaman masa lalu, paling banyak ada 1000 laba-laba batu darah di tingkat tambang batu darah ini. 1000 laba-laba batu darah adalah 1000 prajurit dengan kesulitan tubuh fisik tingkat pertama. Ada 2 murid sekte batu darah yang menjaga tambang batu darah, ditambah 1 di pintu, totalnya 3. Ketiga orang ini semuanya adalah tubuh fisik tingkat kedua. 3 orang cukup untuk menahan gelombang laba-laba batu darah ini, belum lagi Ye Xuan membantu. 160, 170, 180. Ye Xuan sedang mengumpulkan mayat sambil berburu laba-laba batu darah. Dia juga tidak berdaya, karena level laba-laba batu darah tidak tinggi, dan dia sudah berada di level kedua kesulitan tubuh fisik, jadi dia membutuhkan lebih dari 100 mayat. Selain itu, ada 3 murid sekte batu darah lainnya yang bersaing dengannya untuk mendapatkan monster, jadi dia memperkirakan bahwa dia tidak dapat mengumpulkan jumlah mayat untuk kemarahan Raja Binatang Buas. Dalam waktu kurang dari 20 detik, laba-laba batu darah yang telah dibersihkan Ye Xuan dan keempat rekannya bersama-sama telah melampaui 1000. Pada saat yang sama, Ye Xuan sendiri mengumpulkan 600 mayat. Adik junior, kamu benar-benar berhasil mencapai level kedua kesulitan tubuh fisik. Tiba-tiba terdengar suara terkejut, dan Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa itu adalah murid sekte batu darah yang telah menyimpan cincin Qiankunnya di pintu masuk gua. Itu hanya kebetulan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Jika kamu memiliki level pertama kesulitan tubuh fisik, kamu dapat menjadi murid biasa dari sekte batu darah. Bagaimana mungkin Ye Xuan, yang telah menembus tingkat kedua kesulitan tubuh fisik dalam waktu sesingkat itu, masih hanya seorang murid biasa dengan kualifikasi seperti itu? Ye Xuan melahap semua jiwa binatang suci dari lebih dari 600 mayat laba-laba batu darah.
Dia memperkirakan bahwa satu jiwa binatang suci nilainya hampir sama dengan satu batu darah. Jiwa binatang suci dari lebih dari 600 laba-laba batu darah membantunya meningkatkan kultivasinya. Gelombang laba-laba batu darah telah berlalu, dan Ye Xuan telah menyelesaikan misinya. Meskipun banyak murid rendahan yang meninggal, dia tidak menggali sarang laba-laba batu darah, jadi dia tidak merasa bersalah. Dia hanya berduka selama 2 detik. Bab 944 Tugas Acak, selesai. Aneh, tugas acak telah selesai, mengapa aku belum diberi hadiah? Ye Xuan sangat bingung. Dia bertanya-tanya apakah ada beberapa laba-laba batu darah yang belum keluar dan bersembunyi di sudut. Dia mendarat di tanah, dan dengan bantuan mata persepsinya, dia tidak menemukan laba-laba batu darah lainnya di tambang batu darah. Selain itu, dia juga menemukan lokasi sarang laba-laba batu darah. Aneh, mungkinkah itu ada di sarang? Ye Xuan berpikir dalam hati. Namun, saat dia hendak berjalan-jalan di sarang laba-laba batu darah, dia menemukan bahwa tanah tiba-tiba mulai bergetar. Benar saja, masih ada laba-laba batu darah. Wajah Ye Xuan serius, dan dia berdiri di sana dengan tenang menunggu. Tidak lama kemudian, sosok besar muncul di hadapannya. Tentu saja, ada Raja Laba-laba Batu Darah lainnya, saudara junior, jangan lakukan itu, aku akan melakukannya. Kata murid Sekte Batu Darah. Raja Laba. Laba Batu Darah sama sulitnya dengan tubuh fisik tingkat kedua, dan roh binatang sucinya sangat berharga, jadi tentu saja bukan giliran Ye Xuan. Oke. Sedikit ketidakberdayaan melintas di mata Ye Xuan. Tampaknya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan mayat ini. Meskipun Raja Laba-laba Batu Darah ini sangat kuat, dia tetap bukan tandingan manusia. Di bawah serangan kekuatan penuh dari murid Sekte Batu Darah ini, laba-laba batu darah dipukuli hingga berkeping-keping dan terbunuh dalam waktu kurang dari 10 detik. Ding, tugas acak selesai, dan tuan rumah mendapat sedikit poin melahap. Setelah Raja Laba-laba Batu Darah mati, Ye Xuan akhirnya mendengar suara prom. Tugas acak, selesai. Cek, aku tidak sengaja mendapat sedikit poin melahap, keren. Ye Xuan merasa puas dalam hatinya. Bagaimanapun, tugas acak ini terlalu sederhana, dan hadiah tugasnya sangat besar, itu hanyalah hadiah gratis. Sistem tugas dibagi menjadi tugas biasa dan tugas acak. Ada semua jenis tugas biasa. Setelah menyelesaikan tugas, ada hadiah yang cukup besar. Misalnya, Ye Xuan sekarang dapat melakukan beberapa tugas biasa, tetapi hadiahnya hanya selusin batu darah. Bahkan untuk tugas tingkat tinggi, balas dendamnya hanya 50, jadi lebih baik baginya untuk menambangnya sendiri. Bagaimana cara menggunakan titik melahap kecil ini? Ye Xuan menyipitkan matanya. Sekarang, dia punya banyak pilihan. Pertama, tambahkan titik melahap ke garis keturunan kembar. Kombinasi ganda garis keturunan kembar awalnya dapat meningkatkan kekuatan sebesar 20%, dan kombinasi rangkap 3 adalah 30%. Jika ditingkatkan lagi, kombinasi ganda akan meningkat sebesar 30%, dan kombinasi rangkap 3 akan menjadi 40%. Kedua, simpan untuk cadangan, karena setelah sistem melahap ditingkatkan, titik melahap tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, tetapi juga untuk meningkatkan item, pertukaran, del. Dibutuhkan lebih dari satu titik melahap untuk meningkatkan Megatron dan Luo-Luo, dan jika Anda bertukar, Anda tidak bisa mendapatkan apapun yang berguna saat ini. Lebih baik meningkatkan garis keturunan kembar. Ye Xuan memikirkannya dalam hatinya, lalu dia menggunakan titik melahap kecil ini untuk meningkatkan rute kombinasi garis keturunan kembar. Dalam sekejap, auranya melonjak, karena kekuatannya meningkat sebesar 10%. Selain itu, Ye Xuan memikirkan rute peningkatan lainnya. Dia mengarahkan pandangannya pada 3 murid Sekte Batu Darah dan berpikir dalam hati, aku tidak ingin menggunakan metode tercela seperti itu, tetapi jika kamu ingin pergi ke Tanah Suci Liu Guang, aku hanya bisa minta maaf padamu. Saat berikutnya, dia menggunakan mata kontrol pada 3 murid Sekte Batu Darah. Dalam keadaan fusi ganda, kekuatannya meningkat sebesar 30%, dan darah klan Dewa Mata Langit juga meningkat 3 kali lipat, dengan efek yang kuat. Oleh karena itu, 3 murid Sekte Batu Darah yang setingkat dengan Ye Xuan semuanya mudah dikendalikan oleh Ye Xuan. Dengan mata kontrol, dia dapat mengendalikan 20 orang, dan dia tidak peduli hanya dengan 3 orang. Ketika dia selesai menggunakannya di masa depan, dia akan membiarkan Luo-Luo memikatnya, sehingga tidak ada yang akan tahu. Berikan aku cincin Qian Kunmu. Ye Xuan memerintahkan ketiga orang itu.
Pada saat ini, kelompok murid yang bertugas telah melarikan diri, dan hanya dia dan 3 murid Sekte Batu Darah yang hadir, jadi tidak akan ada apa-apa. Yesuan mendapatkan kekayaan dari ketiga orang itu, termasuk mayat Raja Laba-Laba Batu Darah dan jiwa binatang suci. Ada 300 keping batu darah di 3 cincin Qiankun, ditambah barang-barang lainnya, sekitar 500. Yesuan menelan semua barang itu tanpa ragu-ragu, lalu mengembalikan cincin Qiankun itu kepada mereka. Faktanya, mereka masih memiliki beberapa cincin Qiankun, yang dikumpulkan dari murid-murid lain, dan berisi lebih dari 100 keping batu darah, yang akan diserahkan kepada Sekte Batu Darah, jadi Yesuan tidak berani menyentuhnya. Apakah kalian bertiga punya kekayaan? Tanya Yesuan. Ya. Ketiga murid itu mengangguk. Baiklah, saat kalian berganti giliran, bawakan semua barang itu kepadaku. Kata Yesuan. Namun, saat suaranya jatuh, seseorang tiba-tiba terbang di atas tambang batu darah. Apa yang terjadi? Sebuah sosok tua terdengar. Yesuan berbalik dan mendapati bahwa dia mengenal orang yang datang. Orang tua berbaju merah itulah yang membawanya ke Sekte Batu Darah hari itu. Tuan Kepala Pelayan, seorang murid yang sedang bertugas baru saja menggali sarang laba-laba batu darah, tetapi sekarang sudah ditangani. Seorang murid Sekte Batu Darah menjawab. Bagus sekali, bagaimana keadaan korbannya? Tanya Diaken berjubah merah. Perkiraan awal, ada 40 murid rendahan. Murid Sekte Batu Darah menjawab. Tidak terlalu banyak. Diaken berjubah merah mengangguk. Sekte Batu Darah memiliki puluhan ribu murid rendahan, dan kematian 40 orang bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, para murid ini datang ke sini dengan sukarela untuk menambang batu darah. Pada saat ini, Diaken berjubah merah tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Yesuan dan mendapati bahwa Yesuan sebenarnya mengenakan pakaian seorang murid rendahan. Hah, itu kamu. Diaken berjubah merah mengenali Yesuan, tetapi setelah dia merasakan napas Yesuan, dia juga merasa ngeri. Tubuh fisik tingkat kedua itu sulit. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia berhasil menembus 9 kesengsaraan tertinggi ke tingkat kesulitan tubuh fisik kedua. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi pada murid yang rendahan. Wah, bagaimana latihanmu akhir-akhir ini? Tanya Diaken berjubah merah. Menjawab Diaken, aku memakan harta karun alami sebelumnya secara kebetulan. Kekuatan obatnya terkumpul beberapa waktu lalu. Baru setelah aku menembus tingkat kesulitan tubuh fisik pertama, aku dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Yesuan mengarang kebohongan. Begitu, jadi sekarang kau bisa dipromosikan menjadi murid biasa, dan kau tidak perlu menambang batu darah lagi, ikutlah denganku. Diaken berjubah merah berkata dengan ramah. Namun, Yesuan berkata tanpa daya dalam hatinya, sungguh tragis, apakah mereka memaksaku untuk dipromosikan menjadi murid biasa? Jika aku terus tinggal di sini, pihak lain pasti akan curiga. Jadi, dia hanya bisa setuju. Sebenarnya, tidak masalah. Lagi pula, murid formal juga bisa datang ke tambang batu darah dan menambang batu darah pada saat itu. Itu hanya atas nama tugas. Tentu saja, akan ada pembatasan penambangan. Jika dilaporkan, mereka akan dihukum. Terima kasih, Diaken. Yesuan berkata dengan hormat dan mengikuti Diaken berpakaian merah itu. Bab 945 murid biasa. Tak lama kemudian, Diaken berjubah merah mendaftarkan Yesuan, dan sejak saat itu, Yesuan menjadi murid biasa dari Sekte Batu Darah. Namun, sebelum itu, Yesuan menerima sebuah tugas. Ding, tuan rumah telah menyelesaikan tugas, menjadi murid biasa dari Sekte Batu Darah, dan diberi hadiah rumput kaiyuan. Setelah menerima token identitas, dia juga mendengar perintah sistem. Rumput kaiyuan hanyalah harta karun alami, tidak terlalu berharga. Rumput ini dapat dibeli seharga 20 batu darah di Aula Alkimia Sekte Batu Darah. Yesuan, mulai hari ini, kamu adalah murid biasa dari Sekte Batu Darahku, tetapi ranahmu masih terlalu rendah. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun alami, kamu dapat mengambil tugas membunuh laba-laba batu darah. Diaken berjubah merah berkata kepada Yesuan. Terima kasih atas bimbinganmu, Diaken. Yesuan berterima kasih. Seketika, Diaken berjubah merah langsung pergi. Sungguh penipuan. Melihat kepergiannya, Yesuan juga memperlihatkan ekspresi melankolis. Dia tahu bahwa Diaken berjubah merah itu memiliki niat baik, tetapi itu bukanlah hal yang baik baginya. Gua tambang batu darah baru saja dibuka belum lama ini, dan banyak batu darah yang bisa ditambang. Jika dia hanya seorang murid biasa, dia bisa menambang di sana tanpa batas.
Tetapi sekarang setelah dia menjadi murid biasa, dia hanya bisa mengajukan permohonan untuk duduk di gua tambang. Begitu gelombang laba-laba batu dara pecah, dia harus mengambil tindakan. Saat ini, Ye Xuan memeriksa sistem tugas. Di Sekte Batu Darah, ada cukup banyak tugas untuk duduk di gua tambang. Dengan wilayahnya saat ini, upah untuk duduk di gua tambang dihitung setiap hari, 10 batu darah sehari. Ada tugas untuk duduk di gua tambang di aula pelatihan Sekte Batu Darah, dan ada juga tugas seperti itu di sistem tugas, jadi jika Ye Xuan duduk di gua tambang selama sehari. Sistem tugas. Di Sekte Batu Darah, ada cukup duduk di gua tambang. Dengan wilayahnya saat ini, upah untuk duduk di gua tambang dihitung setiap hari, 10 batu darah sehari. Ada tugas untuk duduk di gua tambang di aula pelatihan Sekte Batu Darah, dan ada juga tugas seperti itu di sistem tugas, jadi jika Ye Xuan duduk di gua tambang selama sehari, dia bisa mendapatkan 20 batu darah. Namun, kecepatan ini tidak secepat gua tambang, yang sungguh menyedihkan. Ada juga misi pembersihan. Yan menemukan bahwa sistem misi